Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan, hidayah dan taufiknya sehingga kita kembali melanjutkan kajian rutin kita setiap Ahad malam Senin, membahas tentang sejarah Al-Khulafa Ar-Rasyidin, sejarah khalifah-khalifah Ar-Rasyidin yang mulia. Dan sebelum itu kita akan membahas sedikit tentang tanggal hari ini. Ini tanggal berapa? 26. Berarti malam ini masuk tanggal 27. Ada apa di dalam tanggal 27? Nggak ada yang tahu? Siapa? Ustaz Roni lahir. Masya Allah. Ustaz Hidayat juga lahir tanggal 27. 27 apa? Bulan apa adik-adik ini? Bulan Rajab. Ada apa di tanggal 27 Rajab? Ada apa? Iya, berarti santri ini Masya Allah nggak tahu, nggak merayakan berarti. Alhamdulillah. Isra dan Mi'raj. Karena kita kan nggak libur nasional deh ya. Jadi besok tetap belajar. Jadi di antara yang diperingati oleh orang-orang muslimin setiap tahunnya adalah hari raya peringatan Isra dan Mi'raj yang jatuh tanggal 27 Rajab, dan ini pendapat yang paling masyhur memang. Akan tetapi ternyata meskipun Isra Mi'raj adalah sesuatu yang kita imani adanya, salah satu dari mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semalam ke Palestina, dalam semalam ke langit yang ketujuh, naik lagi Sidratul Muntaha dalam hitungan jam, sebuah mukjizat. Akan tetapi para sahabat berbeda pendapat tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj. Ahli sejarah berbeda pendapat, bahkan bukan cuma tanggal ataupun tahun ataupun bulan, tahun pun beda. Ada yang bilang tahun pertama kenabian, jadi jadi nabi langsung Isra Mi'raj. Ada yang bilang tahun kelima, ada yang bilang tahun ke-10, 11, 12, 13. Ya, ada yang mengatakan tahun di-10 ketika setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha sebagai hiburan untuk Nabi SAW yang sedang sedih ditinggal wafat sang istri dan sang paman, ya, yang mewakili ayah beliau. Jadi apa obat Nabi sedih? Bukan healing, bukan healing Ustaz ke Palestina, healing ke langit yang ketujuh, enggak. Ternyata perintah di Isra Mi'raj apa adik-adik? Salat. Healingnya orang muslim dengan salat. Artinya para ulama tidak tahu secara pasti kapan tahun Isra Mi'raj. Ada yang berpendapat bulannya pun Muharram, ada yang Rabiul Awal, ada yang bilang Rajab, ada yang bilang Ramadan. Tanggalnya ada yang bilang tanggal 17, ada yang bilang tanggal 27. Karena itu di antara hal yang keliru adalah menjadikan tanggal 27 Rajab secara fix sebagai tanggal Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak ada dalil yang valid yang menyebutkan bahwasanya Nabi Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Justru di antara hal yang disayangkan, orang yang memperingati Isra Mi'raj tidak meyakini Allah ada di atas langit. Padahal Isra dan Mi'raj adalah dalil yang jelas dan gamblang menyebutkan Allah berada di atas langit. Yang di mana-mana itu ilmunya Allah. Yang wa huwa ma'akum ainama kuntum itu dimanapun kalian berada, dia bersama kalian adalah pertolongan Allah.
adalah pendengaran Allah, adalah penglihatan Allah. Adapun zat Allah Ali, Allah Ali, Allah Maha Tinggi. Allah punya sifat ulu dalam zat, ulu dalam qahar, dan ulu dalam manzilah. Kedudukannya tinggi, kekuatannya tinggi, kekuasaan tinggi, dan juga zatnya tinggi. Ya, jadi kalau orang mengimani Isra Mi'raj berarti Allah kan di atas langit. Karena Nabi SAW naik ke langit 1, 2 sampai 7 Sidratul Muntaha baru berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini sedikit faedah tentang apa yang terjadi di tanggal 27 Rajab yang diperingati oleh banyak kaum muslimin sebagai Isra Mi'raj. Merayakan Isra Mi'raj tapi tidak sholat, padahal perintah sholat turun di malam Isra Mi'raj. Jadi yang lebih penting lagi daripada sekadar merayakan dan memperingati adalah mengamalkan hikmah-hikmah yang pelajaran yang kita dapat di dalam kisah Isra dan Mi'raj. Kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang kisah sedih wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifatur Rasul, penerus Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat. Dan saya kemarin terlewat tentang kapannya wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ini kita bahas tentang kisah beliau wafat, cuman tanggal yang penting terlewat. Beliau kita bahas kemarin wafatnya hari apa? Hari Selasa, ya, karena Seninnya masuk malam, berarti malam Selasa. Karena hari itu berubah setelah maghrib. Jadi ini hari apa sekarang? Ahad atau Senin? Senin sebenarnya, sehingga kita bilang malam Senin. Karena sebenarnya sudah masuk Senin secara kalender Syamsiyah, ya, atau kalau kalender Qamariyah, sejarah hitungan kalender bulan sudah masuk ini malam Senin, sehingga Abu Bakar As-Siddiq wafat di Senin malam Selasa. Ada yang bilang tanggalnya 22, ada yang bilang tanggalnya 23. Ya, kalau di buku yang kita pelajari tanggal 22 Jumadil awal atau akhir? Jumadil akhir. Jadi Nabi SAW wafat bulan Rabiul Awal, 3 bulan, ya, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Wafatlah Abu Bakar As-Siddiq. Tahun berapa? 13 Hijriah. Ya, tolong adik-adik dicatat, ya. Harus punya catatan kajian. Berarti berapa lama Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah? 2 tahun, karena Nabi wafat tahun 11, Abu Bakar wafat tahun 13. Di usia berapa beliau wafat? 63. Karena jarak Abu Bakar dan Nabi usianya 2 tahun. Jadi di tahun ke-13 usia Nabi itu 65. Ya, kalau beliau masih hidup. Usia Abu Bakar berapa? 63. Nah, sekarang kita beranjak ke pembahasan selanjutnya, dan kita skip dulu kitabnya. Kita fokus pada malam hari ini membahas tentang mengenal biografi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nama beliau adalah Umar bin Khattab Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Beliau berasal dari Bani Adi, sehingga beliau Al-Adawi. Al-Adawi berasal dari Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Jadi nasab beliau ketemu dengan nasab Nabi pada siapa? Kepada siapa? Ka'ab bin Lu'ay. Ya, jadi bertemu dengan Ka'ab bin Lu'ay. Kunyah beliau apa? Abu Hafs. Dan lakop beliau, penjulukan beliau yang terkenal, Al-Faruq, artinya pembeda antara hak dan kebatilan, antara keimanan dan kekufuran.
Al-Faruq. Ada yang namanya Al-Faruq di sini? Tidak ada. Al-Faruq. Di antara lakab lainnya adalah Amirul Mukminin. Jadi sebenarnya julukan beliau ini Khalifatir Rasul, penerus dari penerusnya Rasul, panjang. Nanti ketika Utsman Khalifatir Rasul, nanti Ali Khalifatir Rasul. Sehingga para sahabat mengatakan harus ada julukan lain bagi sebagai seorang khalifah, pengganti Nabi. Dan Abu Ubaidah memanggil Umar dengan Amirul Mukminin. Sehingga ini diantara gelar beliau adalah Amirul Mukminin yang pertama, sang Amirul Mukminin. Apa arti Amirul Mukminin? Pemimpin kaum mukminin. Sehingga sejak zaman Umar dan seterusnya, khalifah dipanggil siapa? Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin. Dan beliau adalah Amirul Mukminin yang pertama. Di antara julukan beliau lagi adalah Syahidul Mimbar. Syahidul Mimbar. Orang yang mati syahid di mimbar, di tempat sholat. Kalau orang biasanya mati syahid di kancah peperangan, di daerah musuh, di Syam melawan Romawi, di Irak melawan Persia. Tapi beliau unik. Beliau wafat mati syahid tapi di masjid. Dan ternyata ini adalah buah dari doa Umar ibn Khattab. Allahumma inni as'aluka syahada fi sabilika wa mautan fi baladi rasulika. Ya Allah, aku minta mati syahid di jalanmu. Oke lah, mati syahid. Yang uniknya yang kedua, dan wafat di kota nabimu, kota Madinah. Para orang-orang keheranan dengan doa Umar. Ini doa yang enggak logis secara akal. Kok bisa meninggal mati syahid berperang di jalan Allah, tapi justru di kota Nabi yang aman, damai, sentosa, yang tidak ada peperangan? Kok bisa? Ternyata inilah optimismenya Umar ibn Khattab. Kata beliau ketika itu, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah kabulkan. Beliau wafat di tangan musuh, di tangan budak dari Mughirah bin Syu'bah yang dikenal dengan Abu Lu'lu'ah al-Majusi, seorang beragama Majusi, orang dari Persia. Dan memang orang Persia itu sangat benci dengan Umar bin Khattab, karena di zaman Umar lah kerajaan Bizantium Persia runtuh di perang Nahawan, runtuh udah. Ya, sehingga apa? Sehingga orang-orang Majusi benci dengan Umar. Sehingga orang-orang Majusi mengagungkan Abu Lu'lu'ah sebagai hero. Lihat orang-orang Persia, orang-orang Irak, orang-orang Iran, dia mengkultuskan kuburan Abu Lu'lu'ah sebagai seorang pahlawan. Kenapa? Karena mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar ini adalah orang kafir yang merenggut kepemimpinan Ali bin Abi Thalib secara zalim. Sehingga ketika Abu Lu'lu'ah membunuh Umar, mereka menyanjung dan memuji Umar. Ini orang-orang Syiah Rafidhah sangat menyanjung Abu Lu'lu'ah sebagai pahlawan. Dikultuskan kuburannya. Ya. Jadi ini diantara gelarnya Umar ibn Khattab. Beliau lahir setelah Nabi lahir 13 tahun. Jadi ketika Nabi SAW diutus sebagai Rasul di usia 40, berapa usia Umar ketika itu? 27, masih muda. Ketika hijrah, ketika Nabi usia 53, berapa usia Umar ketika hijrah? 40. Ketika Nabi SAW wafat usia 63, berapa usia Umar? 50. Ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, berapa usia Umar?
52, dan inilah usia beliau ketika menjabat sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, 52 tahun. Dan beliau nanti wafat usia berapa? 62 tahun lebih atau 63 kurang lebih. Karena beliau menjabat selama 10 tahun. Beliau menikahi Zainab binti Maz'un, saudarinya Utsman bin Maz'un, dan melahirkan beberapa anak, di antaranya adalah Abdullah bin Umar yang dikenal dengan Ibnu Umar. Kemudian yang kedua adalah Abdurrahman bin Umar. Dan yang ketiga adalah wanita bernama Hafsah binti Umar. Dan Hafsah ini adalah istri Nabi SAW, sehingga di antara keutamaan Umar adalah mertuanya Nabi SAW. Bismillah. Lanjut. Sekarang masa kecil Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar dididik oleh sang ayah dengan didikan yang keras. Dari kecil itu pendidikan si Khattab ini keras, tegas. Ya, Umar masih kecil disuruh mengembala kambing, enggak tanggung-tanggung di pegunungan, di lembah-lembah sekitar gunung di kota Makkah. Disuruh mengumpulkan kayu bakar. Malas sedikit kepak kena gebuk oleh ayahnya. Ya, malas sedikit dipukul oleh sang ayah, dan memukul adalah salah satu didikan dalam Islam. Muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian salat usia 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum ya abna'u 'ashar. Au kama qol, dan pukullah mereka, dipukul. Kapan? Kalau udah 10 tahun nggak mau sholat. Yang malas-malas sholat santri, ya, dalam Islam sebenarnya sang ayah pukul anaknya kalau nggak mau sholat. Ya, begitu juga ketika seorang istri udah dinasehati, udah didiamkan, masih nusyud durhaka kepada suami, fadribuhun, pukullah mereka. Sehingga menafikan hukuman fisik dalam Islam kurang tepat, tapi ada fase-fasenya. Dan pukulan yang tidak menyakiti, yang niatnya bukan biar anak nangis, anak terluka, tapi agar anak sadar jangan kayak gini lagi. Ya, biar anak tahu jangan sholat, jangan tinggalin sholat. Biar istri tahu jangan ngelawan suami. Ya. Tapi praktek kita biasanya memukulnya berlebih-lebihan. Pukulannya ghairu dalam Islam itu mubarrih, yang tidak menyakiti di bagian-bagian tertentu, bukan bagian wajah, ya, bukan bagian kepala, wajah dan ya, karena kata Nabi SAW jangan pukul wajah. Jadi olahraga tinju dalam Islam diharamkan. Ya, Khabib itu siapa ya? MMA dalam Islam itu diharamkan. Ya. Jadi Umar ibn Khattab sering dipukuli ayahnya kalau lagi malas-malasan, sehingga dia besar dengan sifat keras. Anak yang sering dimarahi maka akan melahirkan seorang pembangkang. Jadi kita harus win-win solution. Marah tidak harus memukul dalam Islam. Mukul itu last option, opsi yang terakhir. Dan Umar belajar membaca sejak kecil ketika orang-orang nggak suka baca. Membaca adalah sebuah skill yang langka di zaman jahiliyah. Ya, karena Umar mungkin didikan ayahnya keras dan tegas, dari kecil jago baca. Ya, karena kalau nggak baca mungkin dipukul gitu. Jadi dia dari kecil sudah jago baca. Dan sejak kecil Umar ini emang senang dengan sifat-sifat kejantanan, sering bergulat, berantem gitu. Ya, suka nunggang kuda. Jadi emang seorang lelaki tangguh, ya, nggak suka main-main game, dia sukanya main apa? Lari, dia sukanya sepedaan, dia sukanya apa? Nge-gym, ya, angkat dumbbell. Nah, ini bagus nih,
jantan. Kalau cuman main di rumah aja, mainnya stick, mainnya HP, gadget, ini masih cemen, masih cemen. Dia cuman jago di dunia virtual. Tapi kalau diajak lari, ngos-ngosan, dia ajak push up, nggak bisa. Jadi bapak-bapak didik anak misalnya belajar taekwondo, bagus pencak silat, biar laki-lakinya itu muncul. Jangan sedikit-sedikit diajarin ya main game virtual. Kenapa? Jadi sifat jantannya tidak diasah. Umar bin Khattab diasah, nunggang kuda sejak kecil. Belajar bergulat, karena gulat ya bukan kelahi, karena ya gulat itu bahasa kita sparring, ya sparring. Di masa muda Umar menekuni bidang perdagangan, beliau seorang pengusaha. Ya, sehingga beliau sering melakukan perjalanan rihlatus syita'i was shaif, perjalanan di musim dingin dan musim panas. Orang-orang Quraisy punya perjalanan musim dingin dan musim panas yang dipelopori oleh siapa? Oleh Hashim, kakek keduanya Nabi SAW. Rihlatus syita dan shaif, syita musim dingin ke daerah panas, ke Yaman. Dagang di Yaman di musim dingin, di bulan Desember Januari kalau kita. Kemudian rihlatus shaif di musim panas ke tempat dingin, ke Syam. Ya, di musim panas Juni dan Juli. Sehingga ketika Umar sering keluar kota, keluar negeri, beliau banyak berkenalan dengan suku-suku. Beliau jago membaca. Beliau juga orangnya berani, tegas, tangguh. Sehingga orang-orang Arab jahiliyah suku Quraisy memberi beliau jabatan sebagai seorang safir. Apa arti safir? Duta, ya, utusan. Karena beliau berani, jago bicara, pintar, cerdas, dan beliau juga banyak relasi, ya, dan seorang pedagang, sehingga benar-benar sosok yang cocok sebagai duta utusan. Kalau ada apa orang-orang Quraisy kirim, Umar yang dikirim. Kalau ada konflik eksternal antara kabilah Quraisy dengan kabilah yang lain, Umar yang diutus. Dan beliau juga diberi jabatan sebagai stabilitas keamanan, penjaga keamanan kota. Mungkin sekarang menteri pertahanan atau menteri menteri luar negeri juga bisa, banyak cakup jabatan, termasuk Kapolri-nya, termasuk ketua TNI-nya, menjaga stabilitas keamanan. Karena itulah ketika Nabi berdakwah, dan dakwahnya Nabi ini dalam tanda kutip merusak keamanan orang-orang Quraisy, jadi berantem, jadi musuhan, maka Umar bin Khattab termasuk orang yang paling memusuhi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah dianggap sebagai orang yang mencederai keamanan kota Mekah, ya, kenyamanan internal kota Mekah, malah menimbulkan konflik. Ya, maka untuk menjaga integritas dan keamanan kota Mekah, beliau menyiksa orang-orang yang mengikuti dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita kisahkan tentang kisah budak wanita, ya, yang disiksa oleh Umar karena beriman sampai Umar lelah, sampai Umar capek, bosan mukuli wanita tersebut. Lalu kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar ini orang yang terdepan menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking beliau ini dikenal menentang dakwah, dikisahkan oleh Amir bin Rabi'ah tentang istrinya Laila. Ketika itu sedang hendak siap-siap mau pergi ke Habasyah, Ethiopia, Afrika. Ketemu sama Umar, mau kemana bahasa kita. Demi Allah kami pengen pergi gitu, ke bumi Allah, katanya. Kalian siksa terus di sini, kalian sakiti kami, maka Allah berikan kami jalan keluar. Kami pengen pergi dari sini. Kata Umar, sahibakumullah, semoga Allah menyertai kalian. Wah, Laila kaget dengan doa ini. Kok Umar yang biasanya temperamen kok tumben ya agak sedikit melankolis, ya, dengan doa yang memilu.
Ceritalah sebagai seorang emak-emak karena wanita bercerita, sedangkan lelaki tidak bercerita. Ya, ceritalah emak-emak ini. Bi, kenapa Mi? Tadi saya ketemu sama Umar. Ceritalah begini-begini. Saya ngelihat ada kelembutan ya pada diri Umar bin Khattab. Kata suaminya si Amir, apa jangan-jangan engkau berharap Umar masuk Islam? Iya betul, saya berharap demikian. Wallahi demi Allah, la yuslimu Umar hatta yuslima himarul Khattab. Tidak akan mungkin Umar masuk Islam sampai keledai bapaknya yaitu Khattab masuk Islam. Ini ada sebuah pengandaian ketidakmungkinan sesuatu. Ini namanya keledai kan gak mungkin masuk Islam, keledai, hewan. Ini menunjukkan bahwasanya saking benci dan menentangnya Umar terhadap dakwah, Amir ibn Rabi'ah menganggap nggak mungkin Umar masuk Islam. Tapi dalam Islam impossible is nothing. Nggak ada yang tidak mungkin. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Umar pernah tanya tentang kepada seorang mantan dukun. Karena Umar ini punya firasat. Dan pernah suatu ketika firasat Umar salah ketika dia lihat dukun ini, kayaknya dukun ini istiqomah sebagai dukun. Ternyata salah. Ternyata dukun tersebut masuk Islam dan mengikuti Muhammad. Keheranan Umar bin Khattab dipanggilnya dukun tersebut, mantan dukun tadi, ceritalah. Ya. Dan dia pun cerita. Pernah suatu hari aku ngelihat jinku ini ketakutan. Di dukun itu, dukun yang benar-benar dukun ya, bukan dukun pura-pura dukun, bisa ya berkomunikasi dengan jin, korinnya. Ya, karena mereka tolong menolong dengan jin. Dilihatnya jinnya ketakutan. Ada apa jin? Ya, katanya, aduh, para jin sekarang sedang kebingungan, majikan, gitu, majikan masa. Ya, kenapa kebingungan? Karena para jin sekarang udah nggak bisa lagi mendengar cerita langit. Kita pernah bahas sebelumnya di kisah sejarah Nabi. Bahwasanya di antara hal yang terjadi ketika Nabi diutus adalah meteor, bintang-bintang jatuh yang menyerang para jin yang mencuri percakapan langit. Ya, kita bahas kan sebelumnya. Jadi memang belajar itu harus apa? Harus komprehensif. Ya, jadi santri-santri yang datang-datang baru, loh kok hijrah Nabi? Coba liburan tuh belajar sirah Nabi, kan bentar, cuma 1 jam. Iya, speednya dikaliin 2. Setengah jam kelar sehari. Dari awal dari kajian sirah Nabi itu. Ya, biar apa? Biar kita khatam. Ini kan belum khatam adik-adik namanya. Alumni misalnya kalau lagi mager deh, ada kajian streaming lah biar selesai satu pembahasan. Ya, pengabdian misalnya. Yang bolong-bolong pengajian datang malam-malam ini, ya, pengabdian. Enggak usah disebut namanya. Mungkin ada hajat di luar sana. Jadi apa? Ketika itu para jin galau karena setelah Nabi diutus nggak bisa lagi mendengar percakapan langit. Selama ini kan bisa, nggak ada pemantaunya. Nah sejak Nabi diutus udah ada bintang jatuh. Jadi kalau ada bintang jatuh jangan berdoa. Ini adalah sebuah keyakinan yang keliru. Karena bintang jatuh itu melempar jin yang sedang mencuri dengar. Ada yang kena lempar, ada yang berhasil kabur. Barulah ketemu dengan dukun dan menyebutkan hal-hal yang ada di langit sana. Makanya kadang dukun itu benar tapi banyak bohongnya. Kenapa? Mencuri pendengaran langit. Kenapa kok bisa mereka nggak bisa lagi dengar berita langit? Karena diutusnya Nabi akhir zaman. Umar dengar ini, betul kata Umar. Saya pernah mendengar seorang jin yang berteriak berasal dari tubuh seekor sapi. Jadi ada orang yang menyembelih sapi, sapi itu berteriak ya dengan teriakan yang keras dan menyebutkan ucapan. Itu jin yang ada dalam tubuh sapi tersebut katanya bahkan bahwa akan datang Nabi akhir zaman. Nah ini menjadi sebuah mindset Umar bahwasanya benar-benar akan ada Nabi akhir zaman. Tapi karena tadi ya sebagai stabilitas keamanan, kemudian juga
hawa nafsu, kemudian fanatis terhadap suku Quraisy, beliau menentang dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu ketika, ya, dan ini kisahnya berkali-kali kita singgung, jadi kita nggak bahas secara panjang lebar kisah Islamnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Meskipun ini kisah-kisahnya lemah, tapi masyhur dan populer. Ya, di antaranya Umar pernah mendengar Nabi sholat malam diam-diam. Ya, ketika itu Umar ibn Khattab sebagai seorang yang cerdas mendengar alangkah indah ucapan ini. Tapi dia sadar, oh ini kayaknya ucapan syair. Nabi sedang baca surat Al-Haqqah, wa ma huwa biqauli syairin qalilam ma tu'minun. Langsung dibantah oleh Allah, ini bukan ucapan syair, bukan ucapan pujangga maupun ya sastrawan yang merangkai diksi dan puisi, bukan. Tapi kalian tidak beriman, sedikit di antara kalian beriman. Wah, kata Umar, kalau gitu ini adalah ucapan dukun. Wala biqauli kahinin qalilam ma tadhakkarun. Bukan juga ucapan seorang dukun, ya, orang paranormal yang tidak normal atau orang pintar yang tidak pintar. Ya, terus ini ucapan apa? Tanzilum mir rabbil alamin. Ini turun dari Allah Tuhan semesta alam. Itu menjadi awal, ya, sesuatu yang masuk ke dalam hati Umar dalam sebuah riwayat. Riwayat yang lain mengatakan bahwasanya Nabi hendak dibunuh oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau udah lelah menghentikan dakwah, tak kunjung reda, bahkan dakwah Muhammad makin menjadi-jadi. Akhirnya Umar bin Khattab berkehendak untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia menyangka kalau Nabi udah mati, selesai nih agama baru ini. Alhamdulillah Allah takdirkan bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bin Abdullah ini Al-Adawi, satu kabilah dengan Umar bin Khattab. Yang ngelihat Umar bin Khattab nenteng pedang, ditanya, ente kemana Mar? Saya mau bunuh Rasulullah. Ente nggak takut dengan Bani Hashim, ya, dengan Bani Abdul Muthalib? Kenapa ente bilang-bilang kayak gitu? Ente emangnya beriman dengan Muhammad? Jangan-jangan ente ini udah murtad dari agama nenek moyang? Mar, ada yang lebih ajib. Wah, apa itu? Adik ente si Fatimah dengan suaminya si Said itu udah mengikuti Muhammad. Kaget Umar. Dia selama ini menentang dakwah, kecolongan keluarganya. Yang awalnya pengen membunuh Rasulullah, balik rute, pengen ke rumah si Fatimah untuk tabayun. Bener gak berita tersebut? Ternyata Fatimah sama suaminya Said bin Zaid sedang belajar Al-Quran dengan Khabbab bin Arad. Ketika itu membaca surat Toha, belajar surat Toha, lembaran-lembaran surat Toha. Ya, ketika dengar ada suara Umar mau masuk, mau kedatang, langsung Khabbab disuruh sembunyi. Cemas Khabbab. Ya. Kemudian surat Tohanya ditutup. Kemudian ketika itu Umar masuk, kalian ngobrolin apa? Kayak ada suara saya dengar. Enggak, ini biasa, ucapan biasa wahai Umar. Ya, kemudian langsung ditanya, kalian katanya beriman dengan Muhammad, ya. Said bin Zaid membalas, gimana kalau emang ajaran Muhammad itu yang benar? Enggak dijawab oleh Umar, langsung kena terajang. Diterkam oleh Umar, ditendang oleh Umar. Ya. Sebagai seorang istri, Fatimah bela suaminya. Ketika mau melerai suaminya, Umar spontan menampar Fatimah binti Khattab, adiknya sendiri, tanpa sadar kepak. Dan Fatimah ini anaknya Khattab, sama-sama keras didikannya, ngelihat berdarah. Wahai Umar, bagaimana kalau memang agama Muhammad yang benar? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengar ucapan itu, wah, langsung Umar, berarti benar ya. Dan dia lihat ketika adiknya berdarah, dia sebagai seorang kakak yang ngerasa iba, ya, ngerasa menyesal telah main kasar. Ketika sedang begitu, coba apa yang kalian baca? Saya pengen baca.
Ya, Umar penasaran apa yang membuat adiknya dan iparnya pun mengikuti Muhammad ini. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah indah ucapan ini. Kemudian dia baca Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, tidaklah kami turunkan Al-Quran untuk menyulitkan dan memberatkan kalian, melainkan adalah peringatan dari Allah kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Sampailah surat ke-14. Ini kisah tentang Nabi Musa berjumpa dengan Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkan salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar ucapan tersebut, ya Umar langsung merasa ini benar-benar adalah firman Allah, wahyu dari Tuhan. Ketika mendengar itu, di mana Rasulullah? Mendengar percakapan ini, Khabbab bin Arat yang awalnya cemas mungkin langsung berbahagia. Beliau keluar dari persembunyiannya, absyir ya Umar, bahagialah wahai Umar, karena aku beberapa malam yang lalu mendengar Nabi berdoa. Dan ini doa Nabi SAW, Allahumma aidal Islam bi ahbai hadaini rajulain ilaik bi Abi Jahal au bi Umar ibn al-Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan satu dari kedua orang ini. Yang pertama adalah Abu Jahal, Amr ibn Hisham. Yang kedua adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Allah ternyata memilih Umar. Dan para ulama menjelaskan kenapa Abu Jahal dan Umar ibn Khattab. Karena dua orang ini yang punya mental kuat. Jadi antara hal yang paling penting adik-adik di pondok ini dididik mental. Bukan cuman kecerdasan, bukan cuman akhlak yang mulia. Karena kalau kalian cerdas dan punya akhlak, gak punya mental, down. Banyak kita dapati santri kelas 7 pintar, kelas 8 pintar, kelas 9 nakal. Kenapa? Tidak punya mental. Banyak santri-santri yang di awal-awal akhlaknya mulia, gak ada pelanggaran. Ketika kelas 8, 9, kelas 10, 11 makin jadi. Kenapa? Gak punya mental. Jadi Nabi memilih orang-orang sahabat yang punya mental. Orang yang kalau nggak punya mental bisa murtad dari Islam. Orang yang soleh nggak punya mental bisa kembali kepada maksiat. Orang yang pintar nggak punya mental kembali dia meninggalkan belajar. Maka butuh yang namanya mental. Dan mental ini dilatih. Jadi seorang pemberani, nggak mudah goyah oleh pergaulan, nggak mudah goyah oleh teman. Ini mental namanya. Dan ternyata Nabi Allah memilih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ini kisah dilemahkan oleh para ulama, tapi banyak para ulama yang menyebutkan kisah ini dalam kitab-kitabnya. Sejak saat itu Umar menampakkan keislamannya. Singkat cerita, beliau mendatangi rumah Arqam bin Abil Arqam, kemudian mendatangi Rasulullah dan beriman pada Rasulullah. Awalnya sahabat di rumah Arqam udah cemas, ngintip, Umar bawa pedang lagi. Kaget mereka. Tok tok tok, ya. Hamzah ketika itu ngelihat. Kenapa kalian desas-desus ketakutan? Ini ada Umar mau masuk. Udah tenang. Ya suruh aja dia masuk. Kalau dia mau niat baik kita terima. Kalau dia mau niat buruk kita bunuh dia dengan pedang dia sendiri. Wes. Ya Hamzah dilawan. Ini Hamzah juga pemberani juga. Akhirnya dipersilahkan masuk dan ternyata ingin keislaman. Ketika itu bertakbirlah satu rumah itu. Allahu Akbar. Dan sejak saat itu para sahabat bisa membalas ejekan. Selama ini diam karena nggak punya dekeng yang kuat. Ya, nah sejak Umar masuk, Hamzah masuk Islam, ketika diejek bisa ngebalas, berani mereka sholat terang-terangan. Karena itulah Umar dijuluki Al-Faruq, karena beliaulah yang menampakkan antara keimanan dan kekufuran.
Kita lanjutkan, kita singkat saja. Umar banyak sekali keutamaannya. Sejak beliau masuk Islam, beliau senantiasa bersama dengan Nabi, 3 sekawan kemanapun berada. Nabi, Abu Bakar, Umar, kemana-mana bertiga. Kalau kita kondangan bertiga misalnya, atau misalnya kalau jalan-jalan bertiga, selalu bertiga. Bahkan beliau ikut dalam semua peperangan bersama Abu Bakar. Tidak pernah absen dalam perang bersama Nabi SAW. 27 ghazwah ikut serta dengan Nabi, Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Utsman bin Affan nggak ikut perang Badar dalam tanda kutip secara fisik. Ya, secara pembagian beliau dapat secara tugas, tapi secara fisik enggak. Ali bin Abi Thalib secara fisik enggak ikut dia perang Tabuk karena ditugas untuk menjaga kota Madinah. Tapi Abu Bakar dan Umar, ya keduanya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaan Umar bin Khattab adalah Allah meletakkan kebenaran pada lisan dan hati Umar. Innallaha wada'al haqqa ala lisani Umar wa biqalbihi, dalam ayat yang lain Allah menjadikan kebenaran ada pada lisan dan hatinya Umar. Bahkan Nabi mengatakan, lau kana ba'di nabiyyun, seandainya ada nabi setelah diriku, lakana Umar ibn al-Khattab, maka dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Beliau punya firasat, beliau punya akal, beliau punya pemahaman, pemikiran yang tajam, yang sering sekali selaras dengan syariat, seringkali selaras dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi firasatnya kuat. Kita akan bahas nanti setelah azan tentang firasat-firasat Umar radhiyallahu taala anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, di antara keutamaan Umar bin Khattab adalah
beliau seringkali memiliki keinginan firasat yang selaras dengan wahyu. Umar pernah berkata, Allah mewujudkan keinginanku pada 3 hal. Yang pertama, menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Beliau pernah bilang, ya Rasulullah, gimana kalau makam Ibrahim tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun pondasi Ka'bah, yang mendirikan pondasi Ka'bah. Karena ketika itu kan kalau nggak ada tangga, jadi naik di atas batu. Batu itulah yang dijadikan pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dulu makam Ibrahim itu deketan dengan Ka'bah. Dulu namanya nempel. Karena banyaknya orang-orang, jadi Umar bin Khattab geret ya agak jauh dari Ka'bah agar orang bisa lewat tawaf. Kalau sekarang tawafnya malah melewati itu semua. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat salat. Jadi wahyu ini selaras dengan inginnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena itulah kita setelah selesai tawaf 7 kali putaran, kita salat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Cuman kalau di belakang makom banget sekarang nggak bisa, karena itu tempat lalu lalang orang tawaf. Maka kita mundur ke belakang. Kalau nggak bisa, maka di bagian manapun di Masjidil Haram. Dan sudah disiapin tempat sholatnya. Sholat 2 rakaat, baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Setelah itu minum air zam-zam dan mengusap ya air zam-zam dengan ya ke kepala dengan sebagian air zam-zam. Lanjut, yang kedua, menjadikan hijab bagi istri-istri Nabi. Karena ketika itu para sahabat masuk menemui istri Nabi, dulu belum ada ayat hijab. Kemudian Umar bin Khattab merasa risih dan berharap ada ayat yang merintahkan ya istri-istri Nabi untuk menggunakan hijab, penutup wajah. Turunlah Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak perempuanmu dan semua kaum wanita yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Dulu jilbab itu ya ke belakang. Jilbabnya orang Arab jahiliyah itu seperti seorang yang punya kerudung ke belakang memperlihatkan leher. Kemudian diperintahkan oleh Allah menjulurkan maka dari belakang ke atas sehingga tertutuplah semuanya termasuk mata, dan inilah yang hukum asalnya. Ya, jadi kalau kita pakai sarung misalnya kayak rambut ke belakang ini untuk menutupi leher. Nah, sebagian berpendapat memperlihatkan wajah, sebagian berpendapat menutup wajah. Ya, ini antara ayat tentang jilbab maupun cadar. Ya, wallahu taala a'lam. Kemudian yang ketiga, menasihati istri Nabi yang bertengkar dengan Nabi. Apa kata Umar? Kalau kalian kayak gini terus, nanti Allah akan bisa gantikan kalian dengan wanita yang lain. Ya, karena Rasulullah dan istri-istri Nabi terkadang bertengkar dengan Nabi sebagai hubungan istri dan suami, bukan hubungan umat dan nabinya, bukan. Ya, kalau umat sama nabinya nggak boleh. Tapi istri sama Nabi ya namanya romantisme dan bumbu rumah tangga. Kesel Umar ngelihat istri-istri Nabi ini kadang-kadang ngelawan sama Nabi. Kalian istri-istri Nabi, ya bisa jadi nanti Allah turunkan ayat yang memberikan Nabi opsi untuk memilih kalian atau memilih istri-istri yang lain. Turunlah surat At-Tahrim ayat kelima. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkun. Bisa jadi ya Allah ya kalau Nabi menceraikan kalian, Allah ganti dengan istri-istri yang lebih baik, yang muslimat, mukminat dan seterusnya. Jadi Umar bin Khattab firasat beliau mendahului wahyu dalam turunnya. Jadi ini diantara firasat Umar. Ada kasus yang lain, Abdullah bin Ubay bin Salul wafat. Orang munafik. Nabi mau nyolatin karena Nabi itu sayang sama Abdullah bin Ubay bin Salul, berharap dia masuk Islam. Sampai beliau wafat pun, Nabi mau nyolatin.
Umar langsung ingatin, ya Rasul, dia kan musuh Allah. Dia kan dulu begini, begini dan begitu. Kenapa engkau sholatin? Nabi senyum. Allah berikan pilihan. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum. Engkau minta ampun untuk mereka Muhammad atau tidak minta ampun. Kalaupun kau minta ampun 70 kali, Allah tidak akan ampuni mereka orang-orang munafik. Kata Nabi, kalau misalnya 70 kali tidak Allah ampuni, aku akan beristighfar 71 kali. Untuk siapa? Untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, akhirnya Nabi nyolatin Abdullah bin Ubay bin Salul. Umar merasa bersalah, udah ngehalangin Nabi. Ternyata turun ayat surat At-Taubah 84 tadi 80. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabri. Jangan engkau Muhammad menyolatkan mereka yang mati di atas kekufuran selama-lamanya, dan jangan engkau berdiri berdoa di atas kuburnya. Sejak saat itu Nabi nggak pernah lagi nyolatin jenazah orang-orang munafik. Dan Huzaifah bin Yaman, Nabi sebutkan nama-nama orang-orang munafik, sehingga para sahabat seperti Umar, ada orang meninggal yang tidak jelas beriman atau munafik, melihat Huzaifah. Kalau Huzaifah sholat, mereka sholat. Kalau Huzaifah nggak sholat, mereka nggak sholat. Ya, jadi di sini ya pendapatnya Umar sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bahas kemarin perang Badar. Ya, tawaran Badar, kata Abu Bakar apa? Kita terima tebusan. Kata Umar apa? Dibunuh. Ternyata turun Al-Anfal 67 yang membela pendapat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga tentang khamar. Ya, khamar diharamkan ketika hendak sholat saja ketika itu. Ya, wala la taqrabus sholata wa antum sukara. Tapi Umar berharap turun ayat yang mengharamkan khamar secara mutlak. Turunlah Al-Maidah 90. Innamal khamru wal maisir wal ansabu azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Khamar, ya, kemudian apa? Kemudian judi, maisir, kemudian berhala, kemudian mengundi nasib dengan anak panah, ini najis. Ya, amalan setan. Jangan kalian kerjakan, tinggalkan, insyaallah kalian akan jadi orang-orang yang beruntung. Turun lagi sesuai dengan firasat Umar bin Khattab. Pernah suatu hari Nabi ngutus orang untuk manggil Umar di siang bolong. Ketika Umar sedang tidur siang habis zuhur, bertamu ini orang, assalamualaikum, tok nggak ada, masuk nyelonong tanpa izin. Umar sedang tidur, ketika dia masuk Umar terbangun dan tersingkap sedikit auratnya. Kesel Umar, ini orang masuk di waktu ya seperti ini. Berharap Umar turun ayat yang melarang orang masuk menemui orang lain di waktu seperti ini tanpa izin. Turunlah surat An-Nur 58. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salata marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirah wa min ba'di salatil isya. Orang-orang beriman, hendaklah budak kalian atau orang yang belum baligh kalau masuk izin itu 3 waktu, ya. Minta izin kepada 3 waktu. Masuk kamar orang tua pun harus izin 3 waktu ini. Yang pertama sebelum sholat subuh, jam 4 pagi ke rumah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bangun Ustaznya ngantuk-ngantuk, apa? Ada paket. Ya, jam 4 subuh. Atau ba'da zuhur, ketika orang melepaskan bajunya. Artinya apa? Ketika orang istirahat siang, ba'da zuhur. Jam 1 nemuin Ustaz ngapo? Nak izin keluar, nak potong rambut. Ngapo dak pagi tadi izin atau sore age? Atau setelah sholat isya? Ya, setelah sholat isya. Jadi ini diantara salatu auratil lakum. Ini adalah 3 waktu aurat yang nggak boleh masuk nyelonong ataupun masuk ke rumah maupun kamar kecuali dengan izin. Ya, ini diantara kisah-kisah kejadian di mana Umar punya firasat yang selaras dengan wahyu. Yang pertama tadi apa? Tentang apa yang pertama? Tentang apa?
Maqam Ibrahim. Yang kedua, hijab. Yang ketiga, istri Nabi. Yang keempat, tentang menyolati orang munafik. Mantap. Yang kelima, tawanan Badar. Yang keenam, khamar. Yang ketujuh, istizan ini, ya. Makanya Nabi pernah mimpi diberi minum susu segelas. Nabi minum selesai sampai kenyang, tapi air susunya masih ada. Nabi kasih kelebihan susunya kepada Umar ibn Khattab. Umar tanya, apa takwil mimpinya Rasulullah? Kelebihan susu itu adalah ilmu. Ya, maka beliau punya firasat yang selaras dengan wahyu. Dan Umar terakhir kita bahas di sini adalah sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, Nabi pernah mimpi dalam surga melihat seorang wanita sedang berwudu di samping istana yang besar di surga. Nabi tanya wanita tersebut, ini istana siapa ya? Ya, kata wanita tersebut, ini adalah istananya Umar ibn Khattab. Ya, wah, langsung kaget Nabi kan, waduh gede banget ya. Takutnya apa? Takutnya cemburu Umar ibn Khattab, sehingga beliau pun bergegas pergi. Sampaikanlah, nangis Umar, ya Rasulullah, nggak mungkin saya cemburu kepadamu wahai Rasulullah. Nabi pernah hilang di sebuah tongkrongan, ya, perkumpulan. Abu Hurairah cari sampai nyelinap ke sebuah kebun. Ketika dapat, kata Nabi, ini sendal ini pakai, wahai Abu Hurairah. Ketika engkau pakai sendal ini, engkau temui orang yang beriman, yang bertauhid, sampaikan kabar gembira, dia akan masuk surga. Ternyata orang yang pertama yang ditemui oleh Abu Hurairah adalah Umar ibn Khattab. Ya. Dan yang paling terakhir, benar-benar terakhir ini, Umar ditakuti oleh setan. Jadi Nabi pernah lagi ngumpul sama perempuan-perempuan suku Quraisy. Ketika Umar pengen masuk, tiba-tiba mereka langsung sembunyi di balik tabir. Nabi senyum, ya, ngelihat, aduh, ini. Ketika masuk Umar, ceritalah Nabi, ini ibu-ibu nih, ya, tadi ngobrol, setelah engkau masuk mereka sembunyi. Langsung Umar marahin ibu-ibu itu, ibu-ibu, ente takut sama saya, nggak takut sama Rasulullah? Ente lebih layak untuk takut sama Rasulullah. Kata ibu-ibu, enggak, ya, engkau lebih keras dan lebih kasar wahai Umar daripada Rasulullah. Ya, kemudian Nabi mengatakan, demi Allah, malakiyaka syaitanu salikan fajjan qad illa salaka fajjan ghaira fajjika. Wahai Umar, seandainya engkau menempuh suatu jalan dan setan berjumpa denganmu, maka dia akan mencari jalan yang lain. Ya, Masya Allah. Dan banyak keutamaan Umar bin Khattab, ya, apalagi ketika beliau sudah menjadi sebagai khalifah. Yang pertama dipanggil Amirul Mukminin. Yang pertama menaklukkan Baitul Maqdis. Yang pertama yang meruntuhkan Persia, kerajaan Sasaniyah Persia, ya, Majusi. Yang pertama membuat kalender Hijriyah. Yang pertama memperluas Masjid Nabawi beliau. Yang pertama membangun sistem keamanan, sistem sosial, kantor pasukan, ya, tentara, prajurit, militer. Kemudian juga membuat kantor upeti, membangun infrastruktur, membangun rumah singgah, saluran air beliau. Selama 10 tahun beliau banyak prestasi, ya, menaklukkan pertama kali Afrika pun beliau, ya, radhiyallahu taala anhu. Demikian pengajian kita pada malam hari ini, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya, agak karena sekarang tadi mulainya jam berapa? Udah hampir mulai jam 7 tadi pengajiannya. Saya minta izin sedikit panjang hari ini. Ini pertanyaan pekan lalu kita baca, dan ini di luar tema semua. Apa hukuman atau balasan bagi para pelaku riba dunia dan akhirat? Di dunia banyak. Yang pertamanya Allah berikan kemiskinan, kemelaratan, kehilangan keberkahan harta, ya. Kemudian diantaranya adalah di alam barzakh, Allah hukum dia berenang di sungai darah, ya, dan setiap kali mau keluar dari sungai tersebut dilempari batu sehingga ke dalam lagi, berenang lagi bagi. Kemudian ketika di padang mahsyar dia dalam kondisi kerasukan, seperti kerasukan setan, ya. Kemudian juga dia diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, ya, wal iyadzubillah, terancam.
maka kita harus jauhi yang namanya riba. Yang kedua, apa hukum bermain di dunia politik? Syalbani rahimahullah mengatakan minas siyasah tarkus siyasah. Di antara bentuk politik Islam sekarang meninggalkan politik saat ini. Ya, jadi jangan masuk ke politik praktis, ya. Kemudian apa hukum menikahi Kristen Cina atau Cindo? Sekarang Ustadz kan boleh menikahi ahlul kitab. Kenapa tidak mencari muslimah Cindo? Kan bisa. Ya, yang Cina kan nggak harus Kristen deh atau Konghucu, kan ada juga muslimah begitu. Ya, dalam Islam ya meskipun khilaf para ulama masalah ini, tapi yang lebih tepat adalah boleh menikahi ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, wanita, laki-lakinya muslim. Yang nggak boleh kalau laki-lakinya Kristen atau ahlul kitab, wanitanya muslimah, mutlak nggak boleh. Tapi kalau laki-lakinya muslim boleh, tapi ini boleh, bukan disunnahkan. Sunnah cari muslimah. Ya, karena susah mendidik wanita yang nggak Islam. Bagaimana anak-anak kita nanti dan seterusnya. Ya, jadi carilah wanita yang muslimah. Ya, kalau emang senang dengan yang cindo-cindo, carilah muslimah mu'alaf ya yang cindo. Ya, cari yang soleha, adik-adik. Cantik itu akan luntur, ya. Fadfar bidati din taribat yadak, kata Nabi, cari istri itu yang baik agamanya, maka engkau akan bahagia. Ya, kemudian saya sebenarnya orang terbuka dan semangat membuat kata-kata agar orang lain tertawa bahagia. Karena ana, tapi mereka malah menjauhi saya. Tolong Ustadz kasih saya motivasi supaya nggak berharap sama manusia lagi. Iya, betul. Membuat orang bahagia itu adalah amal. Inna habal amal illallah sururun tudkhiluhu ala muslim, kata Nabi. Amalan yang paling Allah cintai membuat orang itu bahagia. Ya, bukan jadi stand up komedian, bukan ya. Jadi komika, bukan. Tapi artinya nolong orang, bantu orang. Jadi bukan cuma dengan kata-kata. Bisa jadi cuma kata-kata ini kamuflase atau mungkin orang anggap modus. Jadi untuk bikin bahagia jangan lewat kata-kata dulu, yang paling utama adalah dengan perbuatan dan dengan hati. Karena hati, sesuatu yang keluar dari hati masuk ke hati. Inna dzikra idza kharajat minal qalbi dakhala fil qalbi, kata ya ulama, nasihat dari hati masuk ke hati. Perbuatan baik dari hati akan dirasakan tulus oleh orang lain, dan jangan berharap sama manusia. Manusia nggak pandai terima kasih. Orang tua yang baik sama kita aja kita durhaka, bayangin. Guru saja yang memberikan ilmu agama kadang sering kita gosipin, gibahin dan seterusnya. Ya, orang yang baik sama kita saja orang dilupakan oleh banyak manusia, apalagi orang yang hanya memberikan sedikit, cuman kata-kata dan seterusnya. Ya, jadi jangan berharap dengan manusia. Wa ila rabbika farghab, ya berharaplah hanya kepada Tuhanmu, ya. Apakah nama Abu Jahal itu Umar juga? Enggak, Amr. Pakai wawnya, Amr ibn Hisham, bukan Umar. Semerdu apakah Nabi membaca ayat Al-Quran sampai sekali baca masuk Islam? Bukan soal merdu, adik-adik. Tapi orang-orang Arab paham maknanya, ya, paham maknanya begitu. Jadi penting belajar bahasa Arab. Dan juga yang paling penting adalah konteksnya, bobotnya, bukan cuma soal merdu. Imam-imam Masjidil Haram kalau baca Quran nggak merdu sebagian mereka, tapi masuk ke dalam hati. Syekh-syekh ketika ngisi ceramah nggak mau berapi-api, lurus saja, standar aja, monoton, tapi masuk ke dalam hati. Kenapa? Ini bukan cuma soal packaging, bukan cuma soal penyampaian, tapi soal keikhlasan, ya, soal apa yang berada dalam itu lebih daripada cuma sekedar merdunya. Ya, bukan cuma soal merdu. Apakah perang Fijar termasuk Ghazwah? Oh, enggak termasuk, ya. Perang Fijar tidak termasuk Ghazwah. Khilaf para ulama apakah Nabi ikut perang Fijar. Ada yang mengatakan tidak ikut, ada yang minta ikut secara tidak langsung. Ya, wallahu taala alam. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah minggu depan kita akan bahas tentang khutbah pertamanya Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.